Salam, perkenalkan nama saya Bartolmeus J. Situmorang dengan NIM 72032200028 dari kelas akuntansi A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi agrikultur yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi Awi, MSI, AK, CA. Sebelum pembahasan utamanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akuntansi agrikultur. Akuntansi agrikultur itu bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur tersebut adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. PSAK 69 diterapkan untuk pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur antara lain. Yang pertama, aset biologis kecuali tanaman produktif atau bare plants. Yang kedua, produk agrikultur pada titik panen. Dan yang ketiga, hibah pemerintah terkait aktivitas agrikultur. Namun, PSAK 69 tidak dapat diterapkan untuk hal-hal antara lain. Yang pertama, tanah yang terkait dengan agrikultur. Yang kedua, tanaman produktif. Yang ketiga, hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. Serta yang terakhir yaitu aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Secara umum, PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode laporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal. Aset biologis adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan peternakan hewan atau tumbuhan hidup. Aset biologis ini memiliki sifat yang unik karena mengalami transformasi biologis yang dapat memberikan manfaat dan menghasilkan beberapa tipe outcome, yaitu pertumbuhan atau peningkatan dalam kuantitas atau perbaikan kualitas dari aset biologis, degenerasi atau penurunan nilai dalam kuantitas atau deteriorasi dalam kualitas dari aset biologis, atau prokreasi dari penambahan aset biologis. Berdasarkan PSAK 69 menyatakan bahwa aset biologis diakui perusahaan jika dan hanya jika: yang pertama, aset biologis dikendalikan entitas karena akibat dari kejadian masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomik untuk kedepannya terkait aset biologis yang akan mengalir ke entitas. Dan yang ketiga, berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan dapat mengukur aset biologis secara andal. Aset biologis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, aset biologis yang dapat dikonsumsi adalah aset biologis yang akan dipanen sebagai produksi agrikultur atau untuk tujuan dijual. Misalnya produk daging, ternak yang dimiliki untuk dijual, jagung dan gandum, serta pohon-pohon yang ditanam untuk dijadikan kayu. Yang kedua, aset biologis pembawa adalah aset biologis selain yang tergolong pada aset biologis habis, seperti ternak untuk memproduksi susu, tanaman anggur, dan pohon-pohon yang menghasilkan kayu sementara pohon tersebut masih tetap hidup. Sedangkan, berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologisnya, aset biologis dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, aset biologis jangka pendek atau short-term biological asset adalah aset biologis yang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis kurang dari atau sampai 1 tahun. Contoh, ikan, ayam, padi, dan jagung. Yang kedua, aset biologis jangka panjang atau long-term biological asset, yaitu aset biologis yang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis lebih dari 1 tahun. Contoh, jeruk, apel, durian, kuda, dan sapi. Sekarang, saya akan membahas tentang pengakuan.
Pengakuan merupakan proses penentuan pos suatu transaksi untuk dicatat atau tidak dalam sistem pencatatan yang akan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. Suatu transaksi dapat diakui jika dapat diukur dengan andal. Dalam laporan keuangan, aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis dari aset biologis tersebut. Aset biologis yang diakui ke dalam aset lancar apabila masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 tahun, dan diakui ke dalam aset tidak lancar apabila masa transformasi biologisnya lebih dari 1 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran dalam akuntansi biasanya diartikan sebagai pemberian nilai-nilai numerikal kepada objek atau peristiwa perusahaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penggabungan pos-pos atau aggregation seperti total nilai aset atau pemilahan disaggregation dari data sesuai dengan kebutuhan. Karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik aset lainnya, maka dalam pengukurannya, aset biologis memiliki beberapa pendekatan metode pengukuran. Transformasi yang dialami oleh aset biologis membuat nilai aset biologis dapat berubah sesuai dengan nilai transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis tersebut. Dari beberapa pendekatan, pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar merupakan pendekatan pengukuran yang paling lazim dilakukan dan telah dijadikan sebagai standar pengukuran aset biologis dalam IFRS. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 69, persediaan atau pernyataan lain yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis, ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, maka akan menghasilkan laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Salam.